Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sholli sholli wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMK Negeri 45 Jakarta. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di pada kegiatan hari ini, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dan ini adalah tugas dari aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Indah, saya CGP angkatan 9. Saya ucapkan lagi selamat datang kepada para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah tercinta kita, SMK Negeri 45 Jakarta. Di dalam kesempatan ini, di acara diseminasi mengenai penerapan budaya positif di SMK Negeri 45, ada 8 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebijakan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah motivasi perilaku manusia. Yang keenam adalah posisi kontrol guru. Yang ketujuh adalah keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah tahu ya, kalau di SMK Negeri 45 Jakarta sudah menerapkan kurikulum merdeka sejak tahun 2022. Dan juga sudah tahu bahwa mungkin Bapak Ibu sudah beberapa Bapak Ibu sudah melakukan namanya pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi pelajaran berdiferensiasi itu adalah peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Kalau di CGP itu dikenal kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi setiap peserta didik itu mempunyai kodrat alam. Kodrat alam itu adalah bawaan dari lahir dari mereka, seperti status, kreatif, kemudian kalau bawaan dari lahir itu kayak anak ABK gitu kan, itu bawaan dari lahir. Tapi ada juga sih, kalau ada beberapa juga ABK yang terjadi karena ada kecelakaan atau apa. Kemudian kodrat zaman itu adalah kalau sekarang itu kan sudah tahun 2024, orang bilang katanya generasi Z. Biasanya kan kita udah nggak zaman lagi ya, kalaupun dulu pembelajaran hanya berpusat pada guru, tapi karena kita sudah memasuki era milenial, jadi sekarang diharapkan pembelajaran itu yang menjadi pusat pembelajaran itu adalah student center atau siswa. Oke, jadi dengan kita mengetahui tentang kodrat alam dan kodrat zaman dari peserta didik yang kita ajar, maka diharapkan bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa saja sih profil pelajar Pancasila? Itu adalah yang pertama, pelajar itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
Kemudian pelajar memiliki berkebinekaan global, memiliki sifat bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini adalah salah satu goal yang diharapkan dengan adanya penerapan kurikulum Merdeka, seluruh pelajar di Indonesia memiliki profil pelajar Pancasila. Di modul 1.4 kami belajar mengenai disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu bertanya, saya tahunya cuma disiplin, sekarang ada positifnya. Oke. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Jadi sebagai pendidik di kurikulum Merdeka kita pendidik tidak hanya diharapkan hanya untuk belajar atau mengajarkan kepada siswa-siswinya, tapi juga memberikan contoh kedisiplinan, sifat-sifat kedisiplinan kepada siswanya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Jadi diharapkan dengan kita memberikan keteladanan bagi siswa kita, jadi itu seperti guru hadir tepat waktu, kemudian kita selalu memberikan materi yang up to date. Jadi diharapkan siswa itu bisa kita tuh karena kita bisa diharapkan siswa itu bisa senang datang ke sekolah, senang untuk mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Jadi mereka itu merasa senang di SMK Negeri 45 tanpa terbebani, tanpa merasa terpenjara atau terlalu banyak peraturan. Jadi kita harus bisa membuat mereka itu harus sadar, ini loh, kalau saya itu adalah seorang pelajar, saya harus bersikap seperti seorang pelajar. Nah, itu adalah tugas kita. Jadi untuk menumbuhkan rasa disiplin positif. Berikut adalah nilai-nilai kebajikan. Di sini ada 3 nilai kebajikan. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, seperti tadi yang sudah saya sebutkan, ada 6. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nilai kebajikan yang kedua adalah IBO Primary Years Program. Di sini siswa diharapkan memiliki rasa toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan untuk keterampilan hidupnya diharapkan siswa bisa dapat dipercaya, lurus hati, menjadi pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Berikut. Tadi ini adalah 3 hal yang diharapkan akan dimiliki oleh siswa-siswa yang sudah kita didik. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Jadi manusia itu butuh untuk bertahan hidup. Nah, ini contohnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini sudah umum ya, kita sudah tahu semua. Kemudian manusia juga membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi rasa diterima, diperdulikan,
kemudian berbagi kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian juga kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan. Jadi harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian kebutuhan untuk memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebutuhan yang keempat adalah kebebasan. Di sini manusia membutuhkan rasa untuk harus mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan dasar yang terakhir adalah kesenangan. Bisa dipenuhi dengan bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang sangat penting dan wajib untuk dipenuhi. Nah, ini adalah 3 teori motivasi mengenai perilaku manusia. Jadi yang pertama adalah unsur ekstrinsik, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua adalah unsur ekstrinsik juga, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi unsur intrinsik, adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini sebetulnya ada dua motivasi manusia untuk berperilaku. Jadi yang pertama seperti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi contohnya kita kalau naik motor pakai helm kan, nah itu kan motivasinya apa? Yang pertama pasti tidak ingin ditangkap polisi ya. Yang kedua ingin selamat jika terjadi kecelakaan. Jadi kalau pakai helm ya minimal kepalanya pokoknya lebih aman dan selamat lah. Tuh, jadi itu termasuk motivasi ekstrinsik. Nah, untuk yang contoh dari unsur intrinsik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, kita ingin menjadi sebenarnya kita punya motivasi ingin menjadi seorang yang memiliki nilai yang bagus. Berarti kan kita harus memotivasi diri kita agar untuk belajar, berusaha atau mencari informasi. Nah, itu salah satu motivasi contoh dari motivasi intrinsik. Di sini ada tadi sudah berbicara tentang motivasi. Selanjutnya kita akan berbicara tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Yang ketiga bersifat satu arah. Yang keempat adalah berupa hukuman fisik atau fisik. Nah, ini contoh dari hukuman. Contoh umpamanya ada siswa kita yang terlambat. Nah, kita memberikan hukuman lari 10 kali. Nah, itu contoh hukuman. Kemudian atau siswa yang mencontek, kita berikan hukuman tidak akan mendapat nilai. Jadi itu tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi oh, ini anaknya nyontek, berarti saya kasih aja lah hukuman tidak akan dinilai. Nah, itu tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada siswa. Jadi dia langsung menjatuhkan hukuman. Dan bersifat satu arah. Jadi maksudnya satu arah itu hukuman hanya untuk siswa yang terlambat. Jadi siswa yang tidak terlambat maka dia tidak akan mendapat hukuman. Kemudian berupa hukuman fisik atau fisik. Nah, hukuman ini bisa seperti tadi ya, contohnya terlambat maka dia disuruh berlari mengelilingi lapangan sebanyak 10 kali. Atau bisa juga
hukumannya tadi ketahuan mencontek, kita berikan hukuman bahwa dia tidak akan mendapatkan nilai untuk ulangan. Nah, itu hukumannya berupa ke fisik. Jadi membuat anak itu merasa, ya percuma dong saya belajar, nggak dapat nilai. Itu hukuman. Kemudian untuk konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan. Biasanya ini kalau di sekolah suka ada kan namanya poin ya. Jadi umpamanya kalau terlambat dapat 3 poin. Kemudian kalau tawuran 100 poin. Terus selain mendapat 100 poin langsung dikeluarkan. Nah, itu sudah terencana dan disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian tetapi itu dia, murid tetap dibuat tidak nyaman, merasa tidak nyaman karena hukuman dibuat tanpa berdiskusi atau bermusyawarah dengan si murid. Jadi murid merasa tidak nyaman. Kemudian sikap guru yang selalu memonitor siswa. Biasanya nih wali kelas pasti dong karena sudah tahu siswa yang terlambat akan mendapat poin umpamanya 3. Jadi dia tuh selalu menghitung, wah ini anak sudah terlambat 5 kali, berarti poinnya sudah 15. Nah, ini anak sudah 3 kali tidak memakai atribut, poinnya berarti 15. Jadi guru harus selalu memonitor siswa. Jadi tuh guru dan guru BK itu memiliki jadi kayak buku dosa. Kemudian, ini restitusi. Hukuman yang ketiga adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di sini murid diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi contohnya seperti ini. Ada siswa yang terlambat, kemudian kita panggil, kita berikan kesempatan kepada murid tersebut untuk menceritakan alasannya mengapa terlambat. Kemudian kita memberikan restitusi atau kita tanyakan lagi mengapa dia terlambat, kemudian solusi apa atau langkah apa yang harus dia lakukan agar tidak terlambat lagi. Kemudian, ini yang ketiga ya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Seperti tadi yang kasus siswa terlambat, jadi siswa kita biarkan untuk bagaimana nih solusinya. Jadi dia mencari solusi untuk dirinya sendiri, bagaimana agar tidak datang terlambat di kemudian hari. Yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum ini di mata anak-anak itu guru hanya memberikan hukuman. Jadi bersifat dia hanya memberikan hukuman tanpa tahu alasan mengapa anak tersebut melakukan hal yang melanggar. Jadi dia hanya memberikan hukuman. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, ini di sini guru ini membuat siswa itu merasa bersalah dengan pelanggaran yang dia lakukan. Contohnya seperti kamu bagaimana sih, bisa atau tidak. Kemudian di sini guru bersikap sebagai teman. Nah, sebagai teman ini guru merasa bahwa muridnya itu sebagai teman. Jadi dia bilang seperti ini, ayolah kamu pasti bisa, tolong bantu ibu. Jadi itu adalah kata-kata yang perbuatan yang akan dilakukan oleh guru. Kemudian pemantau, seperti yang tadi saya bilang, pemantau itu jadi guru akan memberikan, ini nih, anak ini sudah sering terlambat. Jadi guru tuh sebagai pemantau yang akan memantau terus pelanggaran yang dia lakukan atau
kesalahan yang dia lakukan. Kemudian yang posisi yang kelima sebagai manajer. Nah, di sini ya guru akan mempersilakan atau menyuruh siswa itu untuk melakukan evaluasi atau refleksi terhadap kesalahan yang dia lakukan. Ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini sebagai penghukum, ini adalah contoh kata-kata penerapan dari posisi kontrol guru. Di sini guru sebagai penghukum, dia akan bilang hormat kepada bendera selama 1 jam. Kemudian pembuat merasa bersalah, guru akan berkata, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Jika guru bersikap sebagai seorang manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kemudian sebagai teman, ayo bantulah. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Kemudian sebagai pemantau, peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu sanksi atau konsekuensinya apa jika kamu melakukan ini? Ini adalah posisi kontrol apakah aku. Jadi ada pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira untuk posisi ini di posisi kontrol yang mana ya? Yang pembuat rasa bersalah. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi kalau anak murid kita, kalau kita bicara seperti ini, mungkin dia akan merasa bersalah. Kemudian pernyataan yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini kira-kira posisi kontrol yang apa ya? Yang mana ya? Penghukum dan pemantau. Ya, benar. Penghukum dan pemantau. Pemantau karena dia bilang kamu tidak pernah benar melakukannya. Kemudian jika pernyataan seperti ini, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Manajer. Kemudian yang terakhir, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Oke. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menyebutkan kenapa? Agar kelas yang kita ajarkan atau kelas Bapak Ibu siswanya merasa nyaman, aman, damai, pembelajaran menjadi menyenangkan. Jadi perlu dibentuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak Ibu Bapak. Yang penting mereka semua melaksanakan. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Di materi yang terakhir yaitu mengenai segitiga restitusi.
Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sini ada segitiga restitusi. Langkah yang pertama adalah pertama kita akan menstabilkan identitas. Yang kedua, melakukan validasi tindakan yang salah. Langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, jadi jika siswa melakukan kesalahan, jadi kita tidak boleh langsung harus menghukum. Jadi saya juga baru tahu kalau ternyata untuk membuat siswa itu sadar akan perbuatannya itu salah, kita harus melakukan namanya segitiga restitusi. Untuk langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berikut adalah pernyataan. Jadi pernyataan yang akan untuk menstabilkan identitas dari siswa tersebut. Jadi siswa tersebut itu tidak boleh kita langsung hukum atau kita langsung judge. Oh, kamu ternyata tidak bisa, kamu tidak pintar, kamu malas. Gitu. Kita tidak boleh. Jadi kita harus membuat dia merasa, oh ini loh ternyata saya bersalah, kemudian saya akan bisa memperbaiki kesalahannya, saya yakin bisa. Nah, dengan menyebutkan pernyataan berbuat itu salah, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau kamu berhak merasa begitu. Jadi untuk menstabilkan identitas itu membuat dari rasa bersalah menjadi dia kembali ke dalam dirinya itu, oh ternyata saya salah. Jadi tidak terus-terusan merasa bersalah. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi di sini murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Yang kedua, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Contoh pernyataannya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Di sini ada contoh dari penerapan segitiga restitusi. Ada kasus Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa ia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikap keras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa menggunakan sepatu sesuai dengan peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak tahu, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian.
Sabrina dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Posisi penghukum. Kenapa? Karena ada pernyataan, ya sudah, kamu melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula sepatunya. Kemudian indikatornya apa? Menggunakan hukum verbal. Jadi dia menyuruh Sabrina untuk melepas sepatunya selama 1 hari. Kemudian nada suara tinggi dan menghardik. Bila kita Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, maka apa yang akan dikatakan oleh Pak Lukman? Kita menggunakan segitiga restitusi ya. Yang pertama itu memberikan identitas. Pak Lukman akan bertanya, Sabrina mengapa datang terlambat? Terus mengapa tidak menggunakan sepatu sesuai dengan aturan sekolah? Kemudian setelah menstabilkan identitas, kemudian Pak Lukman akan melakukan validasi tindakan yang salah dengan bertanya, Sabrina tentu punya alasan tidak menggunakan sepatu hitam. Kemudian Sabrina, nampaknya kamu terburu-buru supaya tidak terlambat sekolah ya. Kemudian untuk yang ketiga, dia akan menanyakan keyakinan dengan bertanya, Sabrina, kamu tahu keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Menurut kamu, sekolah apa yang telah kamu langgar? Yang ketiga, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini? Yang keempat, apakah yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Jadi ini adalah Pak Lukman mengambil posisi sebagai seorang manajer. Di sini kita bisa lihat tidak ada pernyataan yang membuat Sabrina merasa down atau jatuh, merasa bersalah. Tapi di sini Pak Lukman memberikan refleksi kepada dia bagaimana cara Sabrina itu bisa menerima bahwa peraturan itu harus dijalankan dan juga bisa bagaimana dan bisa mencari langkah-langkah untuk agar tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Nah, kira-kira nilai kebijakan apa yang akan dituju oleh peraturan sekolah sepatu berwarna hitam? Kan selama ini kan kita hanya tahu kalau sekolah hanya harus menggunakan sepatu berwarna hitam. Nah, di sini ada 4 nilai kebijakan. Yang pertama disiplin. Kenapa disiplin? Karena setiap murid wajib menggunakan sepatu warna hitam. Kemudian tanggung jawab. Jadi kita tanggung jawab karena setiap murid harus bertanggung jawab untuk mempersiapkan perlengkapan sekolahnya sendiri. Jadi karena Sabrina tidak mempersiapkan sepatunya, jadi dia harus memiliki rasa tanggung jawab. Kemudian yang ketiga kesetaraan, yaitu keseragaman warna sepatu yaitu hitam. Kemudian yang keempat nilainya yaitu kesederhanaan. Karena menurut saya warna hitam itu mencerminkan kesederhanaan dan tidak mencolok. Kira-kira bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Yang pertama adalah mencari tahu informasi permasalahan yang telah terjadi, setelah membimbing dan memberikan solusi untuk bangun lebih awal dan mempersiapkan perlengkapan sekolah pada malam hari, dan untuk bertindak sebagai posisi manajer dalam menyelesaikan permasalahan siswa dengan menggunakan metode restitusi.
kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mau mendengarkan diseminasi mengenai disiplin positif. Barangkali Bapak Ibu yang ada yang ingin memberikan tanggapan. Itu yang di bawahnya belum. Jadi bagaimana Anda menyikapi? Ini Pak, ini soalnya ini pertanyaannya. Jadi pertama kali salah pertanyaan terbalik. Posisi. Oh ya, posisinya terbalik Pak. Jadi yang ini adalah soalnya, ini adalah pertanyaan ini soalnya, ini jawabannya. Jadi yang Pak Rukman harus lakukan yaitu dia mencari informasi mengenai permasalahan yang telah terjadi. Jadi pertama kali Pak Lukman harusnya mencari tahu mengapa Sabrina datang terlambat dan mengapa Sabrina tidak menggunakan sepatu berwarna hitam. Setelah mencari tahu, kemudian Pak Lukman membimbing dan memberikan solusi. Jadi dia memberikan solusi kepada Sabrina untuk bangun lebih awal dan mempersiapkan perlengkapan sekolahnya pada malam hari. Itu. Silakan Pak Yusuf. Ya, Bu Dewi, berkaitan dengan keyakinan kelas, ini kan sebenarnya nanti setelah terbentuk itu kan biasanya ditempel ya di kelas. Nah, yang menjadi permasalahan apakah keyakinan kelas itu cukup dibikin satu kali untuk pelaksanaan misalnya per semester atau langsung 1 tahun pelajaran. Nah, terus itu yang pertama. Nah, yang kedua, apakah di dalam setiap mata, kan dalam satu kelas itu beda-beda mata pelajarannya dan beda gurunya. Nah, apakah keyakinan kelas itu bisa dibuat berdasarkan mapelnya masing-masing? Misal pada mapel pelajaran saya sejarah, saya memang menggunakan internet dan gawai sebagai alat media mencari sumber-sumber belajar. Tetapi dalam satu sisi keyakinan kelas di pelajaran Pasmuni misalnya, nah itu anak-anak tidak diperkenankan untuk membawa gawai untuk browsing gitu ya, melainkan mendapatkan dari sumber yang lainnya. Nah itu bagaimana menyikapi hal demikian? Apakah memang keyakinan kelas sendiri memang tujuannya untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif itu dapat dilakukan cukup satu kali, ataukah boleh pada mata pelajaran yang lainnya? Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. Untuk keyakinan kelas, kan seperti yang tadi Pak Yusuf bilang ya, setiap guru itu beda keyakinan kelasnya. Seperti di jamnya Pak Yusuf boleh menggunakan handphone atau gawai, sedangkan di jamnya Pak Asmuni tidak boleh menggunakan handphone atau gawai. Jadi kalau yang kami lakukan di SMK Negeri 45 Jakarta, biasanya sih pada saat pertama kali siswa masuk, biasanya wali kelas itu membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Jadi setelah mereka membuat keyakinan kelas, kemudian mereka tempel. Nah itu biasanya sih berlakunya universal. Tapi jika ada Bapak Ibu guru yang ingin membuat keyakinan kelas yang sesuai dengan mapelnya, ya dipersilakan. Karena itu kan hak dari Bapak dan Ibu guru untuk agar tercipta suasana belajar yang kondusif. Jadi itu dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu gurunya. Jika ini sudah ada keyakinan kelas, nggak usah Pak, nggak usah dibikin, tapi mungkin dia bisa menambahkan beberapa poin gitu. Jadi bisa menambahkan umpamanya ada poin yang tadi seperti pelajaran Pak Asmuni tidak boleh membawa dawai, tapi di pelajaran Pak Yusuf mungkin bisa ditambahkan boleh menggunakan dawai. Seperti itu. Terima kasih Pak Yusuf. Adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya? Satu lagi Bu. Iya Pak Khalid. Ini terkait kepada yang tadi ya. Ini masalah yang kita dari kasus yang tadi yang terjadi. Jadi dalam artian solusi ataupun tindakan yang diberikan oleh seorang guru itu kepada siswa dibiarkan aja seperti itu gitu.
Kalau berdasarkan daripada kasus yang Ibu tampilkan. Iya, kalau ini kan tadi Pak Sabrina dengan Pak Lukman. Jadi Pak Lukman kan menghukum Sabrina dengan melepas sepatunya. Tapi jika di SMK Negeri 45 Jakarta, biasanya sih Pak, kan di depan itu suka ada anggota OSIS ya yang akan mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Setelah dicatat, kemudian akan dilaporkan kepada wali murid, wali kelas. Kemudian wali kelas akan menindaklanjuti dengan memberikan laporan kepada wali murid. Nah, kalau itu tuh biasanya untuk pelanggaran pertama, karena biasanya kita panggil dulu wali kelasnya akan memanggil siswa tersebut. Kita tanyakan alasannya, kemudian kita berikan peringatan. Nanti jangan diulangi lagi ya nak. Ternyata dia mengulangi kembali. Nah, biasanya kita buat surat perjanjian kalau udah untuk yang pelanggaran yang kedua kali dengan kasus yang sama. Setelah itu ternyata masih mengulangi lagi, ya mau nggak mau kita akan memanggil orang tuanya. Jadi semuanya itu sudah kita sepakati dulu dengan keyakinan kelas, dengan sudah ada perjanjian antara wali murid dan wali kelas. Jika ada Bapak Ibu harus menggunakan atribut atau perlengkapan sekolah yang sesuai dengan peraturan sekolah. Jika tidak sesuai, maka akan diberikan peringatan. Jadi kalau yang pertama biasanya paling hanya pemberitahuan. Kemudian untuk kedua peringatan dengan membuat surat perjanjian. Baru yang ketiga pemanggilan orang tua. Seperti itu Pak. Mudah-mudahan kalau udah sampai panggilan orang tua, diharapkan siswa tersebut taubat kali ya Pak. Tidak akan mengulanginya kembali. Jadi harus ada step dan stepnya. Kita tidak bisa langsung menghukum siswa. Apalagi sekarang sekolah SMK Negeri 45 itu sudah sekolah ramah anak ya Pak. Jadi kalau saya tuh merasa kalau kasihan juga kalau siswa tidak menggunakan sepatu selama satu hari pembelajaran. Takutnya nanti dia entah kena beling atau apa, kan nanti yang salah jadi kita juga Pak. Jadi kita seperti itu langkah-langkahnya Pak. Ya Bu Isti. Menanggapi pernyataan tadi ya, saya agak miskonsepsi dengan yang namanya segitiga restitusi. Iya, karena di awal Ibu menjelaskan bahwa siswa punya masalah dan siswa itu yang akan menentukan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di situ Ibu menjelaskan tadi di 45 ada peraturan yang berjenjang. Berarti kan ini ada sistem hukuman ya tadi ya. Ini sudah ditetapkan oleh sekolah. Nah, apakah ini tidak menjadi ketimpangan antara segitiga restitusi dengan peraturan tersebut? Gimana? Restitusi sudah jalan. belum dijalankan. Semuanya masih berupa hukuman dan peraturan ya. Konsep dari segitiga restitusi ini benar ya? Ya benar. Jadi ketika siswa punya masalah, dia harus menyelesaikan dengan dengan panduan dari ibu guru bagaimana dia cara menyelesaikannya. Ya. Ya mudah-mudahan tahun ajaran baru bisa. Iya silakan Pak. Ya memang pelaksanaan segitiga restitusi itu kan sebenarnya sudah ada ya di dalam teori psikologis ya. Tapi memang pada pelaksananya ini kan satu paradigma yang baru diperkenalkan di kurikulum Merdeka gitu ya. Nah jadi memang proses pelaksanaan sistem segitiga restitusi ini memang butuh waktu yang lama Bu Isti. Karena memang karakter kita yang sudah terbiasa dengan adanya peraturan, dengan adanya punishment, terus kita harus berubah total bahwa kita harus berpikir bagaimana siswa tersebut bisa mandiri tanpa ada punishment atau hukuman seperti itu.
Nah itu memang butuh waktu yang panjang, tidak semudah membagikan karena belum lagi pemahaman dan kesadaran dari setiap guru mengenai segitiga restitusi itu kan mungkin masih terbatas ya gitu. Memang itu butuh sosialisasi yang sangat kontinu biar kita paham, kemudian kita bisa mempraktekkan, bahkan ya kalau bisa memang menjadi satu budaya positif. Jadi tidak lagi berdasarkan punishment, terus kemudian tambah satu lagi bukan punishment, malah setiap pelanggaran itu cenderung anak mendapatkan poin pelanggaran. Nah itu juga sebenarnya tidak mendidik kalau kita berkaca di KM seperti itu. Mungkin itu menurut pendapat saya. Memang semuanya butuh proses, Ibu. Apalagi menambahkan mungkin ya, Bu Isti ya, mungkin enggak sih, tanpa kita sadari seperti diri saya sendiri sudah melaksanakan segitiga restitusi itu ya. Contoh, ketika ada anak ada satu permasalahan di kelas, saya tidak sengaja sebelum masuk ke CGP pun saya bertanya ke anak, mengapa kamu melakukan hal itu nak? Apakah ada tindakan yang kamu lakukan ini sudah sesuai dengan peraturan di sekolah ini? Dulu saya belum tahu tuh adanya keyakinan kelas seperti itu. Mungkin ada juga guru yang sama melakukan hal restitusi itu tanpa dia sadari. Sebenarnya dia sudah melakukan itu. Tuh. Ya, benar kata Bu Ica. Saya juga sebetulnya sudah melaksanakan segitiga restitusi, baru tahu. Cuman itu dalam bentuk kayak di khusus di pelajaran saya. Jadi saya menanyakan ada siswa yang belum mengerjakan tugas saya tanyakan dulu alasan mengapa dia tidak mengerjakan tugasnya. Kemudian dia bilang, saya tidak mempunyai laptop Ibu, jadi saya kalau mengerjakan tugas-tugas Ibu, saya kerjakan di sekolah. Nah, setelah tahu saya alasannya seperti itu, saya memberikan solusi dengan, ya sudah kalau begitu kamu mengerjakan tugasnya setelah selesai jam sekolah, dengan saya berikan waktu 30 menit atau 15 menit. Jadi kita tanpa sadari kita sudah melakukannya, ya. Walaupun tidak tertulis. Saya juga baru tahu kalau ini ternyata segitiga restitusi. Sebelumnya saya tidak tahu. Ya jadi sebelum biasanya kalau yang tidak memakai sepatunya warna hitam, datang terlambat, itu sudah peraturan dari sekolah ya. Biasanya pasti anak-anak biasanya supaya menimbulkan efek jerah biasanya sekolah itu memberikan hukuman ya, atau tidak hukuman kali ya, peringatan kali ya. Jadi sekarang jatuhnya peringatan. Jadi ya kalau untuk mungkin karena itu warga sekolah kali, jadi lebih kompleks, lebih lebih banyak kepentingan, lebih banyak orang ya. Jadi ya mungkin agak lama atau butuh waktu untuk mensosialisasikan, untuk menerapkan segitiga restitusi. Ya, jadi karena sekolahnya mungkin butuh waktu untuk proses, ya mungkin kita dengan kalau sudah tahu, oh ternyata kalau menangani siswa bisa menggunakan segitiga restitusi. Jadi biar kan kalau anak-anak siswa kita biar bisa lebih belajar dewasa, bisa menyelesaikan masalah sendiri, jadi lebih mandiri. Oke, terima kasih. Adakah lagi yang bertanya? Jika tidak, cukup. Jika tidak, saya cukupkan diseminasi mengenai disiplin positif dari modul 1.4. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Gimana rasanya masuk sekolah kembali setelah berapa hari kalian libur? 2 minggu. Apalagi sekarang sudah kelas 12 ya? Ya.
tahun terakhir kalian menjadi siswa. Insya Allah tahun depan menjadi apa? Nah, karena ini tahun terakhir kalian, kalian pasti ingin dong di kelas 12 ini mempunyai kenangan yang bagus. Ya, ingin kan? Ya, apalagi kan kalian sudah bersama-sama nih selama 3 tahun. Ya atau tidak? Ya. Jadi saya ingin kalian itu memiliki gimana nih caranya supaya memiliki kenangan akan kelas ini. Membuat kelas ini nyaman, aman, tertib, dan juga menyenangkan. Ya. Oke. Karena itu pada kesempatan ini sebelum kita mulai pembelajaran di semester ganjil ini atau di semester 5, kita terlebih dahulu akan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu beda ya dengan peraturan sekolah. Kalau peraturan sekolah itu sudah jelas dibuat oleh sekolah. Salah satunya apa contohnya? Tidak boleh terlambat, kemudian menggunakan seragam dan atribut perlengkapan sesuai dengan jadwal. Kalau keyakinan kelas itu adalah perilaku atau sikap atau apa namanya yang harus kalian miliki atau kalian sepakati agar bisa membuat kelas itu di kelas itu pembelajaran menjadi menyenangkan, kelas itu menjadi nyaman, kelas itu menjadi tertib, kelas itu pembelajaran bisa ceria. Jadi nggak ada tuh yang masuk ke kelas 12 MM itu merasa sedih. Ya, saya masuk kelas 12 MM, nanti mau ketemu sama dia. Dia kan orangnya suka mengata-ngatain saya, suka berbuat iseng sama saya. Nah, jangan sampai ya ada hal tersebut, ya. Oke, kan mau tidak supaya tidak ada kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, maka kita akan membuat keyakinan kelas. Dan mohon maaf, keyakinan kelas ini harus kalian patuhi, harus kalian laksanakan, harus kalian jalani, baik senang maupun tidak senang, ya. Baik suka maupun tidak suka. Ini adalah namanya seperti adat istiadat, seperti adat ya. Kan kalau kita memiliki adat yang bagus, maka orang akan menilai kita juga bagus. Oke. Sekarang Ibu akan membagikan kertas. Kalian isi dengan keyakinan kelas kalian. Kalian apa hal yang atau sikap yang harus kalian miliki agar bisa menciptakan suasana belajar yang nyaman, tenang, menyenangkan, tertib, dan bahagia sih. Kalian bisa tuliskan di sini. Setelah kalian tuliskan, nanti kalian letakkan ya, tempel di papan tulis. Oke? Ya, silakan. Nanti akan saya bagikan. Setelah saya bagikan, nanti kalian tulis ya. Keyakinan kelas apa yang harus kelas ini miliki. Terima kasih ya, kalian sudah menulis keyakinan kelas. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan atau menjalani apa yang telah kalian tuliskan, kemudian bisa membuat kelas kita menjadi lebih nyaman, lebih aman, lebih tertib, dan bisa melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Oke, Ibu akan membacakan ya. Ini Raska menulis tidak mengambil barang yang
masih ada. Menerima pendapat satu sama lain. Berarti saling menghargai ya, saling menghormati ya. Kemudian harus sepakat dan musyawarah. Solid. Solidaritas. Dan tidak berisik jika ada guru. Terus dilarang membuli baik verbal maupun verbal kepada teman-teman dan berteman dengan siapa saja. Jadi tidak ada geng-gengan ya, tidak ada circle-circlean. Oke, sudah? Oke, sudah. Sekarang kita. Ini adalah keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh kelas 12 MM. Oke, dan juga sudah ditandatangani ya oleh kalian. Berarti ini wajib dilaksanakan atau dijalani. Suka atau tidak suka wajib dijalani agar bisa membuat suasana kelas yang nyaman, aman, tertib, dan pembelajaran yang menyenangkan. Oke. Sekarang supaya lebih paham lebih senang menjalaninya, kita baca bareng-bareng ya. Nanti keyakinan kelas ini akan ibu tempel di kelas. Jadi supaya kalian ingat, ini adalah keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Kalian berarti harus dilaksanakan dan harus dipatuhi, ya. Harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh karena terpaksa, ya. Harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Oke, kita baca ya. Bersama-sama. 1, 2, 3. Keyakinan kelas. 1. Beragama. Yang pertama adalah tidak meninggalkan sholat. Kemudian berdoa sebelum. Yang ketiga, yang keempat, jangan kabur dan sholat Jumat. Yang kelima, jangan lupa bersedekah. Yang kedua, bermoral. Apa yang bermoral isinya? Bersikap sopan terhadap guru dan teman. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang ketiga, berdisiplin. Tidak datang terlambat. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, tidak kabur saat pramuka. Yang kelima, tidak tidur saat belajar. Yang keenam, keempat, bertanggung jawab. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Dengan kalian sudah membuat keyakinan kelas ini dan sudah melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, pembelajaran di kelas ini akan menjadi lebih menyenangkan. Suasana belajar lebih menyenangkan. Dan kalian merasa nyaman di sekolah ini. Tapi jangan sampai kalian karena merasa nyaman tidak mau lulus dari SMK 4. Oke. Sekian, terima kasih atas kerjasamanya sudah membuat keyakinan kelas. Karena waktunya sudah habis, sudah selesai, Ibu cukupkan materi pada hari ini sampai kita membuat keyakinan kelas. Kita akan mulai melaksanakannya besok pagi hari ya. Terima kasih anak-anakku. Ibu pamit dulu ya. Assalamualaikum.